Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan review aplikasi pembukuan agen BRI Link terbaru menggunakan web ya. Kita sudah masuk ke halaman loginnya teman-teman. Tinggal kita masukkan username dan password. Klik login. Lalu ini adalah halaman dashboardnya. Ini datanya masih kosong ya. Untuk pertama kali menggunakan aplikasi ini yang harus dipersiapkan adalah master datanya sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di sini ada outlet ya. Outlet itu adalah cabang. Jika kita memiliki cabang lebih dari satu, maka harus ditambahkan. Cara menambahkan outlet adalah dengan mengklik tambah outlet baru, lalu masukkan nama outletnya. Misalnya di sini kita masukkan ya, sudah. Nah, alamatnya ini opsional ya. Kita bisa strip atau dikosongkan seperti ini. Lalu selanjutnya ada pengguna sistem ya. Di sini pengguna sistem itu adalah users ya. Jadi kita bisa menambah dengan role admin atau staff ya. Kalau admin bisa melakukan semuanya ya. Kalau staff itu dia hanya melakukan transaksi saja. Begitu. Lalu kita lihat di sini ada sumber dana ya. Jadi teman-teman di sini ada dua ya, yang defaultnya yaitu BRI dan Kaslaci. Teman-teman bisa rubah ini ya, dan juga menambahkan sumber saldonya atau sumber dananya. Misalnya di BRI Link teman-teman ada juga pakai ShopeePay misalnya sumber dananya, atau pakai aplikasi lain ya seperti untuk pengisian pulsa. Itu bisa dilakukan caranya dengan mengklik tambah sumber dana di sini. Lalu pilih outletnya ya, penempatannya. Sumber dana itu misalnya kita memasukkan agen pusat ya. Lalu kita tambahkan di sini ShopeePay gitu. Nah, sini pilih tipe sumber dananya. Di sini pilih misalnya e-wallet ya. Lalu nomor rekeningnya untuk membedakan misalnya. Ini kita bisa masukkan saldo awal ya. Jadi saldo awal itu saat menggunakan aplikasi ini posisi saldo ada di berapa. Jadi kita harus cek yang sebenarnya ya di ShopeePay-nya. Misalnya 500.000. Kita masukkan, simpan. Lalu sudah ada di sini ya ShopeePay. Selanjutnya itu jenis transaksi. Di sini sangat fleksibel, jadi teman-teman juga bisa menambahkan jenis transaksi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, tak bedanya adalah di sini sudah ada default yang ditandai dengan sistem. Nah, ini tidak bisa diubah dan tidak bisa dihapus, teman-teman, karena ini diperlukan nanti untuk transaksi-transaksi yang mendasar begitu ya. Seperti ini. Nah, pembelian barang fisik, ada penambahan modal, pengurangan modal, ini sudah diatur oleh sistemnya. Kita kalau misalnya mau menambahkan jenis transaksi lain, misalnya transaksi dengan pelanggan, kategorinya adalah laku pandai transfer ya. Laku pandai transfer adalah laku pandai tarik tunai. Jadi awalnya ini laku pandai. Kalau transaksi dengan pelanggan itu kategorinya harus selalu laku pandai ya di depannya. Misalnya begini teman-teman, kita tambahkan dengan mengklik tambah jenis transaksi di sini. Kita mau buat misalnya tadi kan sudah buat ShopeePay ya. Nah, namun untuk jenis transaksinya belum ada. Nah, kita akan coba untuk membuat jenis transaksi yang mengambil dananya dari ShopeePay gitu ya. Misalnya top up bayar ShopeePay misalnya, tagihan ShopeePay atau apapun yang mudah diingat oleh teman-teman ya. Tagihan ShopeePay, kategori transaksi. Nah, di sini harus wajib ya, penting sekali untuk kita memilih yang depannya laku pandai. Nah, ini ada laku pandai tarik tunai, ada laku pandai transfer dan tagihan ya. Kita masukkan di sini misalnya karena tagihan ShopeePay ini berupa tagihan atau juga bisa transfer, sebenarnya sama aja ya. Tapi kita pilih aja ini. Kalau pembayaran tagihan ini
bukan termasuk transaksi dengan pelanggan. Ini tagihan itu adalah internal ya. Nah, jadi teman-teman pilih laku pandai transfer karena metode pembayaran tagihan ya pelanggan itu sama dengan transfer uang bertambah lalu saldo kita berkurang begitu ya. Nah, di sini nama provider sharing fee-nya ya kita masukkan ShopeePay. Ini maksudnya adalah sumber dananya ya. Kita masukkan ShopeePay di sini ada default biaya admin ya. Jadi default biaya admin adalah admin pelanggan. Jadi ini default. Setiap kali melakukan input transaksi sudah ada angka ini gitu ya. Tanpa ada pembacaan berapa nominal dan dan jenis transaksinya. Jadi default aja. Ketika memilih jenis transaksi tagihan ShopeePay maka admin pelanggannya akan keluar secara otomatis sesuai dengan yang disetting di sini. Tapi kita tidak akan menggunakan ini karena kita akan menggunakan otomatis yang tergantung dengan nominal transaksinya begitu. Jadi settingan bertingkat begitu ya. Nah, di sini ada default biaya provider. Nah, ini potongan sumber dananya. Jika melakukan transaksi ini ya berapa potongan dari ShopeePay-nya ya, biaya yang dipotong oleh ShopeePay-nya. Kalau tidak ada kita isikan 0 atau kita skip ya. Gitu. Kalau misalnya ada, saya asumsikan ada misalnya Rp1.000. Nah, ini ada sharing fee atau tidak ya. Kalau tidak kita kasih 0 saja. Ya, pajak juga kita 0. Deskripsi misalnya ini ya. Tagihan ShopeePay via ShopeePay gitu ya. Misalnya begitu. Atau tagihan saja misalnya bisa juga. Tagihan via ShopeePay di sini ya biar jelas. Gitu ya. Perlu pelanggan. Nah, ini perlu pelanggan ini maksudnya adalah ini diidentifikasi jenis transaksi ini adalah transaksi dengan pelanggan teman-teman ya. Dan sini ada aktif ya. Kalau misalnya ini tidak dicentang nanti tidak akan muncul di saat melakukan input transaksi. Kita simpan. Di sini sudah ada ya di mana ya. Nah, tagihan via ShopeePay ya. Di sini sudah ada. Kita bisa lihat detailnya. Kita juga bisa edit ya. Kalau misalnya ada kesalahan tadi seperti ini, kita juga bisa delete ya kalau untuk yang sifatnya bukan sistem ya, jenis transaksinya bukan default sistem. Lanjut lagi, kita akan melihat aturan biaya. Nah, setelah melakukan input jenis transaksi seperti saya bilang tadi, kita akan mengatur aturan admin pelanggannya atau biaya yang dibebankan kepada pelanggan ya menurut nominal. Nah, menunya ada di aturan biaya admin. Caranya adalah kita tambahkan di sini sesuai dengan urutannya. Kita akan menambahkan ShopeePay yang baru saja dibuat supaya nanti ketika melakukan inputan transaksi itu admin pelanggannya akan muncul secara otomatis sesuai besar nominal. Caranya adalah dengan mengklik tambah aturan biaya ya. Lalu di sini pilih jenis transaksinya karena tadi adalah tagihan ya via ShopeePay, kita pilih tagihan via ShopeePay. Nah, di sini deskripsi aturannya bisa di-skip atau diisi. Misalnya untuk mempermudah kita masukkan saja dari 10.000 sampai 500.000 misalnya ya, 500.000. Nah, gitu. Nah, batas nominal. Nah, di sini yang paling penting adalah ini. Batas nominal misalnya itu batas terkecilnya adalah 10.000 ya. Lalu nominal atas ya, ini batas atasnya 500.000. Kita setting seperti ini. Ini prioritas kita bisa masukkan angka 1 saja. Sebenarnya ini ada pembahasan mendalam tentang ini supaya nanti pencarian itu ada yang ambigu dapat teratasi. Tapi untuk sementara ini kita masukkan angka 1 saja ya. Nah, di sini ada jumlah rupiah, ada persentase dari nominal. Jadi admin pelanggan itu bisa berbentuk persentase teman-teman. Misalnya 500.000, misalnya jika nominalnya adalah 200.000 ya. Karena di sini batas nominal bawahnya 10.000 dan 500.000, maka ketika ada transaksi 200.000 itu akan masuk ke sini. Nah, perhitungannya itu bisa jumlah rupiah atau persentase. Kalau persentase misalnya diisi 10%, berarti 200.000 dari nominal itu dikali 10%. Ya gitu hitungannya. Tapi kalau jumlah rupiah itu fix ya.
Kalau jumlah rupiah itu langsung di sini dimasukkan gitu ya. Misalnya 5.000 gitu. Nah, kalau misalnya persentase ini, nah nilai biayanya misalnya kalau 10% berarti 0,1 cara nulisnya. Gitu. Biaya minimum dari persentase ini bisa dimasukkan di sini ya. Biaya maksimum, biaya minimumnya. Nah, jadi kalau misalnya ini bisa digunakan oleh dua sistem atau dua metode. Bisa persentase, bisa secara fiksat ya, berbentuk rupiah. Kita akan menggunakan rupiah saja. Nah, sini nilai biayanya 5.000 ya. Jadi jika ada transaksi tagihan via ShopeePay 10.000 sampai 500.000 ada nilai biayanya atau yang dibebankan kepada admin kepada pelanggannya adalah Rp5.000 simpan. Kita sudah punya satu nih ya. Ini kan sampai 500.000. Bagaimana kalau transaksinya melebihi 500.000? Berarti kita harus membuat lagi ya. Membuat lagi sama dengan hal sama, lakukan pengulangan yang sama tapi dengan batas minimal dan batas maksimal juga jumlah besar tagihannya berbeda ya. Seperti itu kita masukkan di sini untuk mempermudah dari 500.000 misalnya sampai 1 juta gitu. Berarti kita masukkan di sini 500.000 ini harus dilebihi Rp1 ya, supaya tidak ambigu teman-teman. Kalau tadi diisi 500 sampai 500.000, nah di sini ada lebih dari 500.000 Rp1 ya. 500.000 plus 1 gitu maksudnya. Lalu di sini ada batas nominal atas, itu kita masukkan 1 juta. Angka-angka ini adalah angka-angka ilustrasi ya. Jadi teman-teman bisa mengisi sesuai dengan aturan atau kebutuhan teman-teman. Kita masukkan prioritasnya adalah 1. Lalu di sini masukkan, kalau tadi kan 5.000 ya, berarti kita setting berapa ya, sesuaikan saja gitu ya. Bertingkat misalnya 10.000. Simpan aturan. Nah, ini sudah ada 2 ya. Supaya tidak terlalu panjang videonya, saya akan sampai di sini membuat jenis transaksinya. Nanti kita akan coba ya bagaimana transaksi itu akan admin yang sudah diatur itu akan muncul secara otomatis. Oke, di sini ada data pelanggan. Jadi teman-teman juga bisa mengisi data pelanggan. Ini bisa ada yang penting atau tidak ya. Ini tergantung pemakai. Tapi kalau misalnya mau menambahkan di sini tinggal tambahkan. Ya, kalau tidak kita skip saja. Kita akan langsung loncat ke transaksi ya. Untuk transaksi perbankan ya yang berbentuknya adalah Laku Pandai, di sini udah ada input Laku Pandai langsung. Kita tinggal klik di sini. Nah, di sini kita tinggal pilih jenis transaksinya. Di sini agen pusat ya, pilih agennya. Karena saya menggunakan owner, maka di sini bisa dipilih teman-teman. Tapi kalau misalnya loginnya menggunakan kasir, ini sudah default, tergantung kasir dia itu kasir mana gitu ya, yang loginnya. Tapi karena di sini saya login menggunakan owner, maka bisa dipilih. Saya asumsikan saja saya mau mentransaksikan untuk agen pusat ya. Oke, di sini ada jenis transaksi. Kita akan coba untuk transaksi yang baru tadi kita buat, yaitu tagihan ShopeePay teman-teman. Jadi tagihan via ShopeePay, masukkan nominalnya di sini, nominal transaksinya atau nominal tagihannya. Ya, misalnya tagihannya adalah teman-teman langsung saja masukkan di sini angkanya ya. Misalnya tagihan 100.000. Maka di sini sudah muncul teman-teman ya, biaya admin pelanggan sebesar 5.000 karena settingan tadi ya. Dari 10.000 sampai 500.000 adminnya adalah 5.000. Lebih dari 500.000 sampai 1 juta adminnya adalah 10.000. Coba kita masukkan di sini angkanya lebih dari 500.000, misalnya 600.000. Maka kan keluar 10.000 ini otomatis teman-teman. Namun untuk admin ya, itu masih bisa edit teman-teman ya. Misalnya ketika yang menggunakan adalah user admin, ini masih bisa diedit. Kalau kasir nggak bisa teman-teman ya. Ini dikunci. Nah, lalu di sini bisa diisi nama pelanggan ya. Kalau umum seperti ini kita tidak diisi. Ini nomor referensi eksternal atau struk ya. Misalnya input ini setelah melakukan transaksi sebenarnya ya, struknya sudah keluar, maka ini bisa dimasukkan untuk identifikasi atau tracking nantinya ketika ada masalah-masalah tertentu untuk melihat riwayat misalnya, untuk mempermudah. Kita masukkan di sini. Tapi ini tidak wajib ya, opsional. Kalau mau cepet ya di skip aja.
langsung lanjut ke rincian proses. Jadi teman-teman bisa sebelum save ya. Jadi teman-teman bisa memeriksa ini dan bisa untuk owner khususnya masih bisa edit di sini. Ya, masih bisa edit. Ini nominal biaya provider. Jadi ada potongan banknya ini, potongan dari sumber dananya ini, lalu ada sumber dana di sini ya. Dana diterima di sini. Jadi ini detailnya teman-teman ya. Dana keluar dari sini. Gitu. ShopeePay outlet agen pusat karena kita sedang melakukan transaksi agen pusat. Tinggal kita simpan di sini, simpan final. Nah, gitu ya. Sudah masuk teman-teman di sini. Ya, sudah masuk pokoknya 600.000, adminnya 10.000. Maka di laporan saldo pun akan mengurangi dan menambah saldo-saldo tertentu teman-teman ya, laporan saldo di sini. Nah, ini ya. Ini sudah ada kelebihannya nih 9.000 kelihatan nih. Tadi kan asetnya saldo awal itu 55.500.000 begitu ya. Tapi saat ini jadi 55.509.000. Jadi sudah ada kelebihan karena tadi kita punya admin 10.000 dan potongan banknya 1.000. Jadi bersihnya adalah 9.000 penambahan asetnya ya. Gitu. Nanti kita akan ke laporan ya. Kita akan ke laporan. Sebelum ke laporan kita selesaikan dulu untuk inputan transaksinya. Gitu. Nah, itu untuk transaksi tadi ya yang sudah kita buat, yaitu tagihan. Bagaimana untuk tarik tunai? Ya sama saja sebenarnya. Kita tinggal pilih saja di sini yang sudah dibuat. Tarik tunai. Ya, lalu setelah dibuat itu kita masukkan sini tarik tunai, masukkan angkanya. Sama saja, tidak ada perbedaan. Nah, ini yang berbeda adalah bagaimana jika ada transaksi produk ini berbeda. Jadi untuk penanganan ini ada POM khusus, yaitu penjualan barang atau voucher. Jadi aplikasi ini sudah mendukung sistem serial number ya, atau sistem voucher yang acak gitu atau berurutan. Itu bisa ditangani dengan aplikasi ini. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus membuat produknya dulu yang pastinya ya. Ini ada daftar produk ya. Nah, di sini sudah ada kode ini ya. Kode ini adalah kode yang kalau misalnya fisik ya, bukan voucher, itu bisa dimasukkan untuk barcode ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan barcode, dan barcode pun bisa menggunakan kamera HP. Kalau misalnya membuka aplikasi ini dari HP, jadi bisa langsung kamera HP yang dipakai, atau menggunakan scanner barcode eksternal ya. Scanner barcode eksternal itu bisa juga ya. Nanti kita akan lihat. Kita akan membuat dulu daftar produk yang baru, misalnya tambah produk kalau kita mau membuat voucher misalnya ya. Di sini misalnya voucher 3GB T-Cell ya, nama produknya. Atau mau dipanjangin voucher 3GB Telkomsel misalnya ya. Nah, ini kode ini kita bisa isi ya. Kalau untuk serial number nanti akan mengacunya ke serial number, bukan ke sini ya. Kecuali kalau barang fisik nanti akan ke kode produk ini. Tapi kalau voucher nanti ke serial number atau ke kode vouchernya ya. Misalnya kita mau disingkat saja ya untuk ini. Oke. Lalu di sini kita pilih voucher. Nah, ini outletnya kita pilih. Harga belinya misalnya 15.000, harga jualnya 20.000. Oke, kelola stok dengan serial number. Iya. Gitu ya. Simpan. Nah, sini sudah ada voucher. Nah, untuk menambahkan stoknya, kita harus memasukkan di sini stok SN voucher. Tambah stok SN voucher. Nah, kita pilih di sini nama produknya, lalu outletnya yang mana. Nah, di sini masukkan serial numbernya. Teman-teman bisa mengetikkan manual di sini
lalu di enter, misalnya mau mengetikkan multi ya, banyak atau dalam satu inputan itu banyak voucher misalnya, klik enter saja di sini, masukkan di sini. Jadi setiap barisnya nanti akan dianggap bahwa satu baris ini adalah mewakili satu voucher ya, satu kode voucher. Atau teman-teman bisa juga menggunakan scanner barcode di sini, tinggal scan. Jadi nanti langsung keluar angkanya, lalu ke bawah dia akan enter otomatis. Lalu di sini juga bisa teman-teman kalau menggunakan handphone, sini bisa pakai scan via kamera teman-teman. Jadi ini enak. Jadi ada beberapa opsi untuk input penambahan stok atau penambahan voucher gitu ya. Serial number vouchernya bisa dimasukkan di sini. Gitu. Misalnya saya mau masukkan ini ya, kita anggap saja ini menggunakan, karena saya menggunakan komputer tidak ada kameranya, saya tidak bisa mencontohkan untuk saat ini. Kita anggap saja seperti ini. Kita masukkan 2 voucher, kita tinggal simpan. Lalu di sini sudah ada voucher yang tersedia teman-teman. Ya. Di produk ya, daftar produk di sini. Di sini stok ada kosong ya, padahal kita sudah membuat. Kenapa? Karena kita harus memilih dulu filter di sini untuk melihat per agennya. Gitu ya. Karena mungkin satu barang itu ya memiliki nama yang sama tapi di tempat yang berbeda ya. Misalnya ada agen pusat dan Berlin Cigode gini ya di sini. Gitu. Makanya kita harus memilih dulu outletnya baru terbuka. Nah, ini berarti yang tampil di sini adalah agen pusat. Itu teman-teman. Itu sudah kita masukkan ya. Lalu kita akan coba caranya untuk transaksi ya. Kita copy dulu untuk serial numbernya ya. Nah, ini untuk kode vouchernya kita ini dulu untuk melakukan penjualan. Nah, teman-teman bisa menginput manual untuk penjualannya, produknya di sini, atau menggunakan scan barcode eksternal teman-teman, atau menggunakan scan kamera kalau misalnya aplikasi ini dibuka menggunakan browser di handphone ya, atau di smartphone. Smartphone-nya itu bebas teman-teman, tidak terbatas entah itu Android atau iPhone ya, iOS atau tablet, itu terserah ya. Yang penting ada browser dan ada internetnya gitu. Ya, kita akan contohkan, kita masukkan yang sudah di copy tadi ya. Lalu enter. Nah, ini kita ketemu nih voucher 3 GB ya, serial number sekian, maka dia sudah masuk teman-teman. Nah, di sini jumlah atau SN. Di sini kalau misalnya berbentuk fisik dia akan menampilkan jumlahnya atau quantity ya, karena ini voucher dia berarti SN, mewakili serial number. Oke. Nah, kalau udah misalnya kita tinggal masukkan di sini angka pembayarannya 50.000 misalnya, uang cashnya. Kembalian 30.000. Nah, ini pembayaran diterima ya. Misalnya ke kas laci. Jadi nanti kas laci yang akan bertambah. Seperti ini. Sudah ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu. Kalau sudah benar simpan. Oke. Nah, ini sudah ada. Teman-teman juga bisa cetak struknya seperti ini. Ya. Bisa cetak struknya. Nah, sudah muncul. Nah, lalu kita balik lagi ya. Kalau sudah cetak kita balik lagi ke dashboard. Nah, di sini dashboard sudah muncul ya. Transaksi-transaksi sudah muncul, teman-teman. Ini ada saldo kritis nih, perlu perhatian. Ini jadi memperingatkan teman-teman bila ada saldo yang di bawah 1 juta, teman-teman. Jadi di sini sudah ada. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ShopeePay, sorry, bukan ini ya, laporan ini. Nah, ada minus nih ShopeePay. Ya, karena tadi kita masukkan saldo awal 15.000, transaksinya itu 600.000 ya tadi ya. Jadi minus. Oke, lalu kita di sini ada input catat penerimaan barang. Ini untuk penambahan barang ya, teman-teman. Jadi jenis penambahannya bisa dari pembelian, bisa dari retur, bisa dari terima stok dari cabang atau transfer ya. Jadi cabang lain mengirimkan stok ke kita. Ini akan bertambah nanti stoknya. Penjelasan seperti itu. Saya akan agak mempercepat ya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini ada kelola saldo internal. Nah, ini kelola ini penting ya. Sini teman-teman bisa melakukan penambahan, pengurangan untuk saldo ya, atau
transfer gitu ya dari saldo ke saldo lain misalnya, atau dari cash ke saldo, dari saldo ke cash gitu ya. Itu bisa menggunakan menggunakan menu kelola saldo internal di sini. Misalnya kita akan melakukan penambahan modal gitu ya. Jumlahnya 500.000 ya, biar tadi tidak minus, Shopee Pay-nya kita tambah misalnya. Shopee Pay, nah ini dana talang misalnya. Oke, simpan. Maka di sini sudah masuk ya. Di laporan juga nanti akan tambah. Nah, ini sudah tidak minus lagi Shopee Pay-nya. Oke. Lalu di sini teman-teman juga bisa melakukan pengeluaran. Nah, ini kalau pengeluaran sama sebenarnya akan mengurangi saldo ya. Tapi bedanya adalah akan mengurangi laba juga gitu. Ini jenisnya adalah pengeluaran operasional usaha ya. Seperti itu. Nah, pilih jenisnya, misalnya ada pengeluaran operasional, ada gaji karyawan. Itu dibayarkan dari mana, jadi yang berkurangnya nanti yang mana, lalu tujuannya atau penerimanya kita bisa tambahkan di sini sebagai keterangan ya, atau tujuan ini kalau ini penerima dan tujuan pengeluaran ini wajib ya, kalau ini opsional, bisa diisi atau tidak, ini juga opsional ya. Lalu di sini ada catat pendapatan lain. Nah, ini catat pendapatan lain itu adalah misalnya fee dari Briling sudah masuk, maka kita bisa catat di sini. Ini akan menambah laba gitu. Nambah nominal juga nambah labanya. Nominal saldo maksudnya ya. Misalnya kalau fee BRI ya, ini. Nah, ini ada sudah saya buat jenis transaksinya sharing fee BRI, diterimanya pasti ke BRI ya. Lalu di sini deskripsi tambahannya. Misalnya ada sharing fee atau apapun ya, silahkan. Jumlahnya di sini jangan lupa 15.000 gitu. Masukkan, kita catat. Ya, sudah. Nah, semuanya ini dalam satu riwayat, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memfilter di sini. Di sini ada tagihan, ya, penjualan produk, penambahan modal, sharing fee ya. Di sini akan menyampur semuanya jenis-jenis transaksi tadi. Namun teman-teman kalau misalnya mau melihat salah satu, teman-teman bisa memanfaatkan filter jenis transaksi. Misalnya ada teman-teman bisa di sini tagihan via Shopee Pay misalnya. Maka yang muncul adalah tagihan via Shopee Pay. Dan untuk ini outlet ya, ketika menggunakan kasir ini tidak bisa dipilih teman-teman. Kasir itu hanya bisa melihat data cabangnya saja atau outletnya saja. Jadi tidak bisa memilih filter ini. Dia hanya bisa memilih jenis transaksinya saja. Gitu. Setelah semua inputan tadi yang kita buat, kita akan melihat bagaimana dari sisi laporannya, teman-teman. Di sini ada sisi laporannya ya. Mutasi per sumber dana. Jadi teman-teman bisa men-tracking dari semua transaksi yang sudah tadi kita buat ya. Ada beberapa transaksi, kalau nggak salah 4 tadi. Teman-teman bisa melihat per sumber dananya gitu ya. Masuk dan keluarnya. Misalnya teman-teman mau melihat kas lacinya. Di sini teman-teman bisa pilih kas laci. Lalu di sini bisa pilih tanggal berapa yang mau dilihat. Ini kan tanggal berapa? Tanggal 5 ya, sampai tanggal 6. Kita bisa pilih di sini. Ya. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal sekarang, today. Oke, kita tampilkan. Nah, ini ya, penjualan produk 20.000 tadi masuk nih. Lalu dari pembayaran tagihan via Shopee Pay itu ya mendapatkan 610.000. Maka totalnya adalah saldo awal ini 50 juta. Maka hasilnya adalah 50 juta 630. Juga teman-teman bisa di sini pilih lagi misalnya BRI ya, mau lihat BRI misalnya tampilkan. Nah, di sini saldo awalnya 5 juta ya. Lalu ada sharing fee ya, tadi masuk 15.000 ke BRI. Ya, begitu. Terus ada Shopee Pay, teman-teman bisa lihat Shopee Pay-nya. Nah, ini
Ya, penambahan modal nih masuk nih ya. Tagihan via ShopeePay keluar saldo awal 500.000 terus keluar 600.000 ya. Lalu ada keluar lagi 1.000 karena potongan biaya dari sumber dananya. Ya, dalam hal ini adalah ShopeePay ya. Itu 1.000, jadi ini saldonya nih. Ya. Ini saldo awal, ini berkurang gitu. Jadi 500.000 kurangi 600.000 minus 100.000 gitu ya, kurangi lagi 1.000 jadi minus 101.000. Lalu ditambahkan ada penambahan modal ya 500.000, maka 601.000 500.000 ini 399 ya. Ini minus 101.000 ditambah 500.000 sama dengan 399 teman-teman. Ya, kalau ini total ya. Total dari dari debit, total dari kredit. Ini saldo akhirnya, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa men-tracking secara detail ya. Lalu di sini bisa melihat laporan penjualan di sini. Nah, ini laporan penjualan ya, teman-teman bisa lihat secara rinci juga menggunakan filter-filter laporan yang bisa diatur ya. Entah itu dari tanggal ya, tanggal mulai, tanggal selesai begitu, atau dari outlet per outlet atau semua outlet ya, tipe produknya teman-teman bisa filter, kasirnya juga bisa. Ini sangat multi fungsi ya, gitu, sangat powerful sekali ya. Jadi teman-teman bisa misalnya teman-teman ingin menggali informasi bagaimana sih kinerja kasir, berarti kasir ini teman-teman lihat berapa dia melakukan transaksi misalnya, itu bisa dengan melakukan ya pilih gitu ya, kasir mana yang teman-teman mau lihat gitu. Jadi nanti tampil di sini teman-teman ya, sesuai dengan laba yang dihasilkannya. Lalu di sini ada laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi adalah laporan rincinya. Teman-teman di sini bisa memfilter tanggalnya juga outletnya. Kalau di sini defaultnya adalah semua outlet yang tampil ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini penjualan produk omsetnya 20.000, pendapatan jasa laku pandai tadi dari admin pelanggan 10.000, pendapatan lain ya tadi dari sharing fee 15.000. Jadi total pendapatan usaha adalah 45.000. Harga pokok penjualan 15.000, biaya provider ini pengurangan nantinya ya, atau pengeluaran 1.000, lalu total HPP dan biaya langsung adalah 16.000. Nah, laba kotor usaha adalah 29.000, dari 45.000 dikurangi 16.000. Nah, maka sini ada biaya operasional kalau ada ya. Ini akan mengurangi lagi laba ini. Karena tidak ada, maka laba bersihnya adalah 29.000. Begitu teman-teman. Lalu di sini ada cetak laporan juga ya. Jadi setiap halamannya sudah ada cetak laporan. Bisa misalnya kalau teman-teman mau mencetaknya ke kertas A4 misalnya begitu. Ada laporan pengeluaran di sini ya. Ini sama dengan laporan penjualan tadi, sistemnya ada pakai filter. Karena tidak ada maka kosong. Di sini laporan saldo yang sudah pernah tadi kita bahas begitu teman-teman. Dan sepertinya sudah hampir semuanya saya jelaskan, tapi memang kadang setelah video ini diupload kadang banyak kekurangan juga ya, yang ada terlewat yang menimbulkan pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih kurang jelas dan penjelasan saya ada yang terlewat, silakan ditulis atau ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.